Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Nur Habibah. Saya Muhammad Abu Hasani. Nama saya Miftahul Nur Ulfa Anissa. Kami akan berdiskusi tentang materi yang berjudul jamak dan qashar. Sebelumnya, siapa nih dari kalian yang pernah bepergian jauh? Pernah bingung bagaimana cara melaksanakan ibadah ketika bepergian? Nah, hari ini saya akan membahas tentang jamak dan qashar sekaligus bagaimana cara pelaksanaannya. Jamak artinya adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, yaitu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun qashar adalah meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Penting sekali bagi kita memahami makna jamak dan qashar agar kita tetap dapat melaksanakan ibadah sholat dimanapun kita berada, apalagi saat melaksanakan atau sedang perjalanan jauh atau bepergian atau sedang keadaan sulit, sehingga ibadah kita tidak terlewat atau menjadi beban berat karena sholat sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam. Izin bertanya Ibu, pertama, bagaimana niatnya sholat jamak maghrib dan isya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana niatnya sholat jamak dan qashar? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara praktek pelaksanaannya? Baik, untuk pertanyaan dari Pak Abu, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana niat sholat jamak maghrib dan isya? Saya akan menjawab. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul maghribi salasa raka'atim majmu'an ma'al isya'i lillahi ta'ala. Adapun untuk niat sholat jamak dan qashar, sebelumnya kita harus tahu dulu mau kita sholat jamak takdim apa takhir terlebih dahulu. Jika kita mau menjalankan sholat jamak qashar takdim, maka niatnya adalah usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran wa majmu'an ilaihil asri lillahi ta'ala. Untuk pertanyaan yang nomor 3, sebelumnya kita harus mengetahui dulu sholat mana saja yang bisa dijamak. Adapun sholat yang bisa dijamak ialah sholat duhur dengan asar, maghrib, dan isya. Adapun tata cara pelaksanaannya, jika kita ingin melaksanakan jamak takdim, maka kita melaksanakannya pada waktu duhur dan maghrib. Dan sebaliknya, jika kita ingin melaksanakannya dengan jamak takhir, maka kita melaksanakan sholat tersebut di waktu asar dan isya. Izin bertanya Ibu, yang pertama, apa perbedaan mendasar antara jamak dan qashar? Pertanyaan selanjutnya, jika ada seseorang yang sudah tahu akan melakukan perjalanan jauh dan sudah memenuhi syarat bolehnya menjamak dan mengqashar sholat, apakah dia boleh menjamak dan mengqashar sholat di rumah sebelum berangkat? Pertanyaan terakhir, pada suatu momen sakral seperti saat jadi pengantin, apakah boleh menjamak sholat padahal tidak dalam keadaan safar atau bepergian? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Ibu Miftah, yaitu tentang perbedaan mendasar antara sholat jamak dan qashar. Nah, jamak adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Jamak ada dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat di waktu sholat yang pertama. Adapun jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat di waktu yang kedua. Sedangkan qashar adalah meringkas sholat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Menanggapi pertanyaan kedua dari Ibu Miftah tentang bagaimana jika seseorang
melakukan sholat jamak qashar sebelum bepergian? Boleh tidaknya adalah jawabannya tidak boleh dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat jamak dan qashar. Syarat sahnya sholat jamak qashar ialah bepergian jaraknya adalah kurang lebih 80 km. Jadi tidak boleh dan tidak sah dilakukan sebelum berangkat. Adapun jika khawatir akan tidak dapat melaksanakan sholat dalam perjalanan, alangkah baiknya jika sudah memasuki waktu sholat, boleh dilakukan waktu sholat seperti biasa. Adapun untuk hukum boleh tidaknya menjamak qashar bagi seorang pengantin, sebagian ulama berpendapat membolehkan jamak untuk pengantin wanita karena sedang dalam keadaan terdesak, yaitu ketika sedang didandanin, di make up, padahal lama didandani, tiba-tiba waktu sholat datang. Nah, seperti itu diperbolehkan, tapi tidak berlaku untuk pengantin laki-laki, apalagi tamu undangan. Adapun untuk qashar tidak diperbolehkan dan tidak sah karena tidak dalam keadaan bepergian. Nah, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.